Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan success story PhD student oleh bintang tamu kita kali ini, yaitu Mbak May Selina Irmayanti PhD. Nah, beliau ini akrab disapa Mbak May Abdul di NCKU Departemen apa, Mbak? Psychology. Oke, mungkin ini dulu ya Mbak ya, cerita dulu awal pertama dulu datang ke NCKU itu motivasinya apa dan backgroundnya Mbak seperti apa? Oke. Jadi pertama kenapa memilih NCKU? Sebenarnya bukan memilih NCKU, tapi dari sekian aplikasi kayaknya NCKU yang menerima. Jadi sebenarnya dari 2014 itu lulus S2 itu 2014. Alhamdulillah di 2015 keterima CPNS. Jadi di tahun 2013 itu sebenarnya sudah mencoba aplikasi beasiswa S3. Kemana saja yang terbuka. Waktu itu yang familiar dan populer banget itu Turkiye, Buslari, gimana sih pronunciation. Pokoknya ada Turki, ada Brunei, ada Fulbright, ada LPDP, semua jenis macam beasiswa itu di apply, termasuk yang dia yang by email maupun yang kirim langsung by post. Nah, dari sekian banyak beasiswa, ternyata jawaban yang maha kuasa itu adalah di 2018. Dan yang lolos dari semua beasiswa yang daftar itu adalah di NCKU. Jadi sebenarnya tidak pernah berpikir mau ke NCKU dari awal. Tidak tahu NCKU itu apa, tidak tahu Taiwan itu apa, tidak tahu Thailand itu apa. Yang jelas dapat info dari teman yang kebetulan sudah di NCKU, dari rekomendasi, dari informasi dia didaftar, alhamdulillah lolos. Jadi gitu kenapa sampai di NCKU. Gitu. Terus apa lagi tadi ya? Sampai lupa. Ini Motivasinya? Jadi sebenarnya motivasinya itu bukan karena kenapa memilih NCKU, tapi motivasinya kenapa mau sekolah lagi. Gitu. Kenapa mau sekolah lagi? Kayaknya kalau saya tuh salah satu tipe orang yang sekolah sepertinya tidak lebih berat daripada bekerja. Karena saya sudah pernah mencoba bekerja dari 2015 sampai ke 2018 itu tetap saya pikir kayaknya enakan kuliah ya, enakan riset ya. Karena mikirnya waktu itu adalah kuliah itu sama kayak S2 dulu. Jadi memikirkan pendanaan, memikirkan kalau cerdas cepat selesai. Dan waktu itu planningnya adalah 3 tahun selesai. Jadi motivasinya bukan sekolah di NCKU, tapi pengen keluar dari keseharian rutinitas sebagai seorang pengajar. Jadi pengen cepet sekolah. Jadi teman-teman, beliau ini adalah dosen di Universitas Bengkulu ya, pada saat sebelum mendaftar S3. Cosplaynya di Universitas Bengkulu, aslinya ya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa lagi ketika udah di NCKU jadi mahasiswa lagi. Jadi buat teman-teman, yuk yang lagi cari beasiswa, keep going gitu. Kemudian ini Mbak, ketika masuk itu kan pasti ada rintangannya ya, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu masing-masing bisa diceritakan gitu. Senang dan sedihnya. Nah itu tadi kan sebelum masuk itu berpikir S3 itu masalah cerdas dan juga funding, pendanaan. Ternyata tidak sesimpel itu, saudara. Jadi waktu masuk di semester pertama, bukan semester pertama malah, minggu pertama itu masih membawa karakter sendiri. Dalam artian masih happy, masih ceria, ketemu dosen itu masih hahaha, masih bisa lah untuk menghandle ibaratnya tantangan dan juga requirement kalau kita mau selesai itu kayak PR banyak semua langsung kan, dan juga harus belajar bahasa Chongwen ya kan. Kalau di Taiwan itu harus dan kebetulan departemen aku tuh mewajibkan untuk ambil bahasa Chongwen.
Itu masih di apa, masih happy lah seminggu pertama. Seminggu kedua udah mulai berubah gitu, seminggu ketiga udah mulai berubah. Nah pas di bulan pertama itu udah mulai tuh naik stresnya itu udah mulai meningkat. Jadi bahasa Inggris juga nggak terlalu keren-keren banget gitu kan. Jadi banyak banget tantangan. Pertama dari bahasa ya. Ini masih di tahun pertama ya. Language barriers itu luar biasa tantangannya. Terus kedua, pas masuk di sini kan awalnya memilih face recognition lab, MRI and face recognition lab. Why? Kenapa ngambil itu? Karena dulu S2 tesisnya itu face recognition. Tapi ternyata sampai di sini face recognition itu sangat totally, itu bukan lagi 180 derajat ya yang berbeda arah. Itu udah muter lagi 360 derajat, berkali-kali, sangat beda. Jadi S2-nya itu adalah tentang emotion, jadi kita membaca tapi memang dengan software juga. Nah, di sini otak ya, face recognition tuh gimana ketika mata melihat wajah, mengenali wajah, tapi yang dibaca adalah kognitif yang di dalam otak itu, area mana yang aktif ketika mata ini mengenali wajah A, B, C, D, F, G kayak gitu. Sementara apa yang diasumsikan Mbak Mei dulu itu adalah emosi ya, karena komunikasi ya, komunikasi emosi wajah gitu kan, non verbal, bahasa non verbal. Karena kan dulu tesisnya tuh kandidat politik, jadi gimana emosi dasar ini, katakanlah dia senyum, apakah senyumnya itu senyum natural atau senyum contempt atau senyum disgust. Jadi ada 6 ekspresi wajah, emosi wajah. Nah ternyata benar-benar berbeda sama sekali. Mana saya tidak tahu itu namanya MATLAB, mana saya tidak pernah yang berbicara, jangankan berbicara, di laptop itu tidak pernah ada software yang berbasis codingan itu, tidak pernah sama sekali. Benar-benar dari nol ya Mbak. Bukan lagi dari nol, dari minus tah berapa gitu, mungkin minus 100 lah. Jadi itu aku nggak mendramatisir ya, tapi itu bener-bener aku dari awal itu belajar namanya coding, bahasa yang Python, belajar MATLAB, terus udah gitu mending kalau misalnya pakai sistemnya itu Windows, ini pakai sistemnya Linux, tidak harus beradaptasi lagi dari Linux itu interface-nya tidak sekeren di Windows ya kan, maksudnya itu tapi dia hitam, bagus, gelap ya, untuk coding emang bagus. Jadi di provide sama profesornya ini laptop, sistemnya Linux, kamu belajar. Biasanya kan kalau kita belajar itu kan dosen S2 itu kebanyakan, walaupun tidak semua, dia akan memberikan kita RPS, akan memberikan kita bukunya apa, terus kadang kita juga dijelaskan dulu kan. Ini tidak, advisor saya tuh ya tiap hari itu kalau lewat, Mei, what is your progress? What is your progress? What is your progress? Aku tuh udah yang kayak, aduh, ini profesor mau masuk lagi, aku harus siapin jawaban apa ini? Jadi benar-benar ya, di tahun pertama, bukan tahun pertama, semester pertama sudah mulai harus punya progres. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjuangannya sejak tahun pertama. Ya. Mbak Mei ini berapa orang international student di departemennya? 2 orang. 2 orang. Dan itu program pertama kali buka. 2 orang itu, 1 dari Indonesia, 1 dari Kolombia. 2 orang lagi, jadi total kita satu kelas itu 4 orang. 2 orang lagi orang lokal. Dan mereka 2 orang dan 1 orang itu memang di situ gitu loh, maksudnya fieldnya memang itu. Yang satu tentang cognitive science, sebelumnya S2-nya sudah di Taiwan. Jadi dia bahasa Chongwen pun dia bisa sedikit-sedikit. Bahasa Cinanya udah bisa. Dan dia karena dia orang luar negeri, orang Kolombia, dia bisa berbagai macam bahasa, bisa Spanyol, dia mother language-nya dia itu adalah Spanyol sebenarnya, tapi bahasa Inggris dia juga keren gitu kan. Jadi udah kayak polyglot dia ya. Terus yang 2 lagi yang anak lokal itu memang juga bahas fieldnya itu di kognitif, 1 di eye, mata, khusus mata, 2 di khusus mata dua-duanya. Jadi ibarat yang bener-bener from to minus berapa itu aku sendiri. Belum lagi bahasa Inggrisku juga tidak waktu pertama ya. Sekarang mungkin ada progresnya, tapi waktu pertama kemarin sumpah itu bener-bener
Kalau syaratnya masuk TOEFL-nya berapa Mbak yang dulu? Aku dulu masukin IELTS-nya ada 2. Dulu aku masukin TOEFL-nya 530 ya kalau nggak salah, apa 45 aku lupa. Tapi kalau IELTS-nya 6 waktu itu. Jadi kebetulan ikut yang PPI PP sudah masuk lah ya, minimum ada requirement-nya udah. Sebenarnya nggak diminta, sebenarnya waktu itu nggak diminta. Oh, nggak ada syarat bahasa Inggris nggak secara ada. Zaman formal. 2018 dulu nggak ada syarat untuk bahasa Inggris, cuma kalau ada option, kalau ada dimasukkan. Waktu itu kebetulan ada yang masih 2 tahun sebelum masih baru lah ya, masukin itu gitu. Jadi ya keep going, lagi keep going gitu. Itu tadi masih di tahun pertama ya Mbak. Kalau yang selanjutnya lebih berat yang jelas. Iya, sangat berbeda. Berbedanya apa? Progresnya double, bukan double, kayaknya quartet ya. Jadi kalau misalnya di tahun pertama itu yang diminta adalah progres harian tentang riset yang jadi profesor itu sudah punya data ya, punya data. Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk mencoba berbagai macam metode yang berbasis MRI kayak GLM, tapi GLM ini kan beda, maksudnya statistik sama yang kalau memakai data brain ya kan. Data brain itu juga kayak dia tuh memasukkan angka, terus nanti kalau misalnya diterjemahkan visualnya itu berbentuk di area mana berwarna biru, di area mana berwarna merah gitu kan, orange gitu kan. Jadi kita mulai mengcoding, simple aja gitu loh, simple untuk menghasilkan visual, menganalisis data kayak gitu tuh bener-bener effort banget. Satu metode waktu itu GLM, baru GLM, belum lagi PPI, belum lagi ada lagi namanya sampai lupa ya, multi gitu, MVPA ya. Jadi ada tiga macam yang harus dihasilkan waktu itu, GLM, terus PPI sama MVPA. Nah, di samping itu juga ada mata kuliah yang harus pakai coding juga lagi. Jadi kayak pakai PsychoPy itu kan kita mau bikin eksperimen. Jadi kita meng-create eksperimen itu dengan PsychoPy, dan itu basisnya juga coding. Jadi semuanya di labku yang pertama itu coding. Nah, aku aja menceritakan kembali itu capek loh. Tapi senangnya ada nggak Mbak? Senangnya ketika tahun pertama, tahun kedua? Senangnya happy story. Iya, happy-nya pasti ada ya. Pertama karena terdaftar sebagai student. Jadi aku tuh jujur ya, kayak udah nggak sabar lagi untuk jadi student S3. Bener-bener pas dapet itu ya Allah, alhamdulillah dijawab. Iya, alhamdulillah dijawab doanya untuk dapat S3. Jadi nggak mikir nanti S3-nya gimana tuh, nggak mikir. Pas dapet di tahun pertama tuh udah seneng banget. Dan juga dapatnya tuh sesuai. Memang doa, makanya teman-teman hati-hati ya dengan berdoa. Doa aku dulu tuh memang bener pengen sekolah di jurusan yang dia memakai software, yang nanti kalau menganalisis data pakai software. Bodo amat mau gimana caranya, entah itu pakai coding apa semua, pokoknya. Jadi siap belajar dari nol memang niatannya dulu. Iya, doanya juga gitu loh. Siap belajar dari jadi nol. Jadi hati-hati dengan doa. Jadi doa itu ya diijabah. Hati-hati loh. Jadi ya satu itu, kedua juga karena jadi mahasiswa pertama di departemen yang muslim. Ya happy-nya di mana? Sebenarnya tantangan banyaknya. Karena kita harus kayak misalnya ketika ada mata kuliah seminar, itu kan makanannya di-provide sama kampus. Nah, kita kan muslim. Sementara di sini itu muslim masih sedikit, jadi tidak tahu apa maksudnya definisi halal. Untuk menjelaskan definisi halal itu susah. Jadi nggak mungkin kita mau ngomong tentang religious ya, tentang agama tuh akan sulit gitu. Kenapa kita memilih halal? Jadi ngomongnya adalah awal-awal itu menjelaskannya adalah mereka persepsi mereka, saya itu vegetarian. Jadi bukannya lebih aman begitu ya. Jadi mereka mencari makanan yang
basisnya itu adalah sayur mayur, apa semua mau ada daging, terus apa pokoknya olahan dari sayur. Lebih mudah dan aman mengkomunikasikan kalau kita itu vegetarian. Sebenarnya waktu itu aku juga nggak bilang kalau aku vegetarian. Cuma aku bertanya sama mereka. Yang jelas aku tidak bisa makan daging, ya. Karena the way they kill animal totally different, gitu kan. Tapi aku makan ikan, aku makan seafood. Jadi kalau kalian mau cari makanan, silakan, seafood bisa, sayur-sayur bisa. Jadi one day dari mereka tuh tetap aja mikir aku tuh vegetarian. Suatu saat mereka tuh melihat aku makan ikan. Jadi aku diprotes, "Meh, you are vegetarian, so you need to keep as a vegetarian. Because if you consume like beef or something, you will get sick." Dia bilang gitu. Jadi kalau aku mereka nggak paham karena ngelihat aku makannya sayur, suatu saat aku makan ikan kan. Jadi mereka bilang, kamu kalau makan ikan nanti kamu sakit, kamu tuh kan vegetarian, kamu harus makan ikan katanya. Kamu harus makan sayur. Aku tuh nggak vegetarian, aku tuh makan ayam, makan apa semua kayak gitu kan. Jadi ya lambat laun kita kasihkan, salah satunya aku kasih riset kenapa kayak nggak makan babi gimana, itu kan ada risetnya ya ternyata. Jadi lambat laun tuh mereka tahu, oh halal itu seperti ini, tapi tetap aja susah untuk mereka menerima gitu loh, karena mereka nggak. Itu zaman tahun 2018. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berbeda kondisinya. Udah 7 tahun sudah hampir. Banyak sekali provide makanan halal ya. Bahkan mereka juga ada ini juga risetnya makanan halal banyak diterima di sini. Iya, banyak project juga yang mempromosikan makanan halal gitu. Oke, tadi berarti sampai tahun pertama, kedua challenge sama happiness-nya kayak gitu ya. Terus kemudian ada tahap proposal ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan itu sampai ke tahap proposal bagaimana challenge. Jadi, dan sebenarnya itu ada positif negatif kita kuliah di program yang baru terbentuk.